Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai menghebohkan warga dengan ajaran menyimpang di kota Makassar, kelompok Hakiki akhirnya siap bertobat. Polisi meringkus 2 remaja penculik sekaligus pembunuh bocah berusia 11 tahun. Jasad korban dibuang ke Jalan Poros Moncongloe, Kabupaten Maros. Tanpa mengantongi tiket, puluhan penumpang menerobos naik ke kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Kita ke informasi utama, pemerintah Kabupaten Pinrang mengklaim sulit membuka akses roda 4 di Desa Karyango yang tergolong daerah terpencil di puncak gunung. Desa Karyango menjadi viral setelah seorang ibu hamil dari Desa Karyango ditandu 3 jam dengan bambu dan sarung menuju Puskesmas Salimbongan untuk persalinan. Beginilah kondisi Desa Karyango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang mengklaim sulit membuka akses roda 4 di Desa Karyango karena tergolong daerah terpencil di puncak gunung sehingga butuh dana besar. Desa Karyango menjadi viral setelah seorang ibu hamil bernama Asmia dari Desa Karyango ditandu 3 jam dengan bambu dan sarung menuju Puskesmas Salimbongan untuk persalinan. Pemerintah daerah mencatat anggaran yang dibutuhkan untuk membuka akses jalur roda 4 dari Desa Bakaru menuju Desa Karyango berkisar 40 miliar rupiah. Memang sampai saat ini saya akui bahwa salah satu desa di Kabupaten Pinrang ini yang belum terjangkau kendaraan roda 4 itu adalah Desa Karyango. Itu sejak zaman Belanda sampai sekarang. Anggaran yang dipergunakan untuk bisa membangun akses menuju ke sana itu bukan anggaran yang sedikit. Meskipun sulit ditembus kendaraan roda 4, pemerintah daerah telah melengkapi sarana kesehatan di Desa Karyango seperti puskesmas pembantu serta rumah singgah bagi ibu hamil yang menunggu kelahiran serta mobil layanan kesehatan. Jadi itu rumah singgah itu di setiap puskesmas ada. Setiap puskesmas terutama daerah-daerah terpencil ya. Di dekat Salimbongan, di dekat Puskesmas Tuku, dulu malah ada di kota tapi di kota dikurangi. Karena apa? Kalau di kota kan aksesnya cepat, ke rumah sakit umum juga cepat. Sebelumnya viral di media sosial seorang wanita hamil ditandu dengan sarung dan sebatang bambu oleh sejumlah warga menuju jalan raya. Ibu hamil bernama Asmia ini dibawa ke Puskesmas Salimbongan untuk persalinan. Asmia awalnya mengeluh sakit perut dan menghubungi bidan desa pada Kamis malam. Namun karena hujan deras disertai angin kencang, ibu hamil itu dilarikan ke puskesmas keesokan pagi. Asmia ditandu selama 3 jam atau sekitar 7 km ke jalan aspal melalui jalan berbatu dan setapak menuju mobil yang menunggu pasien. Di daerah Karyango, tempatnya memang tidak ada kendaraan sampai ke sana. Tapi ada ambulans disiapkan belum? Ada. Mobil desa siaga juga ada. Jadi pas selesai ditandu itu diangkut mobil desa siaga ke puskesmas. Kemudian dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Kejadian ada didampingi sama ibu bidang atau bagaimana, Bu? Iya, jadi ceritanya pada waktu malam hari ibu bidan desanya ditelepon bahwa ada pasien yang mengeluh nyeri perut. Kemudian bidan desanya berangkat ke rumah ibu tersebut. Ibu tersebut sebenarnya tafsiran persalinannya itu nanti bulan Februari. Seandainya memang sudah tafsiran ya di sana kan ada rumah tunggu di Puskesmas Salimbongan. Tapi karena memang belum tafsiran, mengeluh nyeri perut, bidan desa ke rumahnya untuk melihat kondisi ibu tersebut. Memang pada waktu pemeriksaan itu kondisi janinnya sudah tidak terdengar denyut jantung janinnya. Makanya diputuskan untuk merujuk malam itu. Tapi karena hujan deras dan angin kencang, akhirnya besok pagi baru dirujuk. Karena janin yang dikandung meninggal dalam rahim, Asmia dirujuk ke rumah sakit Lasinrang untuk operasi. Sayangnya, sehari setelah operasi, nyawa Asmia tidak tertolong. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Usai menghebohkan warga dengan ajaran menyimpang di Kota Makassar, kelompok Hakikinya Hakiki akhirnya siap bertobat. Pimpinan aliran menyesatkan tersebut mengaku khilaf melakukan manipulasi agar pengikutnya kian bertambah. Sempat jadi buronan, yoga pimpinan aliran Hakikinya Hakiki akhirnya menemui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Makassar di Jalan Tarakan, Kecamatan Wajo. Dalam pertemuan, yoga mengakui ajaran yang disebarkan menyimpang dari syariah Islam. Pimpinan aliran menyesatkan tersebut juga siap tobat dan khilaf melakukan manipulasi agar pengikutnya bertambah. Tim MUI Makassar mengawal pimpinan Hakikinya Hakiki bersama 20 pengikut saat pembinaan keagamaan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya. Kalau kita mendengarkan tadi penjelasan dari kelompok ini, Pak Yoga, CS, itu sepertinya tidak mengakui apa yang dituduhkan kepadanya. Jadi oleh karena itu sebenarnya mungkin ada kelompok-kelompok yang sengaja untuk memperuncing masalah ini. Karena mereka tidak mengakui dan mereka ini tadi seperti kita dia pernyataannya bahwa dia menyatakan bahwa tidak ada yang dituduhkan itu tidak demikian dan dia bersedia untuk dibina selanjutnya oleh MUI Kota Makassar. Sama Allah Ta'ala, sudah ketemu sama Nabi. Sebelumnya viral di media sosial, salah satu pengikut bernama Akbar mengajak warga bergabung dalam ajaran sesat Hakikinya Hakiki di rumah warga Jalan Sunu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dalam rekaman, penghuni rumah bernama Gafar tidak terima saat Akbar bersama sejumlah pengikut lainnya mencoba menyebarkan ajaran menyimpang kepada anggota keluarganya serta warga setempat. Salah satu pengikut ajaran itu bahkan mengaku pernah bertemu 25 nabi dan rasul. Beragam faktor memicu warga mudah berpaling ke aliran menyimpang, salah satunya kurang memahami ajaran Islam dan tingkat pendidikan yang rendah. Peran para ulama diperlukan guna membantu orang yang tersesat dalam pemahaman agama. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi lain, polisi meringkus 2 remaja penculik sekaligus pembunuh seorang bocah berusia 11 tahun. Jasad korban dibuang ke Jalan Poros Moncongloe, Kabupaten Maros. 2 remaja menjadi tersangka penculikan sekaligus pembunuhan seorang bocah berumur 11 tahun. Mayat korban dibuang ke Jalan Poros Moncongloe, Kabupaten Maros. Usai meringkus kedua pelaku di rumah masing-masing, polisi bergerak cepat menuju lokasi pembuangan jenazah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kantong kresek berisi tubuh korban. Pelaku utama mengaku membunuh korban dengan cara mencekik dan membenturkan kepala. Perbuatan keji dilakukan kedua pelaku usai melihat di internet ada sindikat penjualan organ tubuh dengan harga tinggi. Pelaku yang tergiur akhirnya melakukan penculikan sehingga korban dapat dijual dengan harga tinggi. Pelaku menculik korban dengan modus menawarkan uang untuk membantu membersihkan rumahnya. Namun setelah membawa korban ke rumahnya hingga 24 jam, pelaku tidak menerima jawaban dari sindikat penjualan organ tubuh. Pelaku memutuskan membunuh korban agar perbuatannya tidak dilaporkan ke polisi. Ada laporan warga dari Kecamatan Panakukang kalau anaknya hilang. Ya. Berdasarkan laporan tersebut kita upayakan mencari dulu. Lalu saat kita melakukan pencarian ternyata ada beberapa orang yang menyatakan bahwa dia sedang berada di warung dan di pasar dan dibawa sama seorang anak untuk dibawa ke rumahnya untuk dilakukan bersih-bersih di rumahnya. Terus sampai didapatnya pelaku ini, Bang? Sampai saatnya dapatnya kedua pelaku ini kita interogasi, membenarkan memang anak yang hilang itu dibunuh dan dibuang di sungai apa ini? Di Panima. Di sungai di Panima Maros. Terus itu ada motifnya, Bang, sampai pelaku melakukan hal ini? Untuk motif sampai saat ini belum ada yang A1 penjelasannya. Nanti akan kita lakukan interogasi lebih lanjut di kantor. Untuk selanjutnya, Bang, korban dibawa kemana ini, Bang? Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum dan otopsi. Jasad korban telah disemayamkan di ruang jenazah kedokteran Polda Sulawesi Selatan guna proses autopsi. Sedangkan kedua tersangka yang masih berumur 17 tahun itu dibawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar dan Maros. Pelaku pembunuhan balita yang ditemukan tewas digantung di pohon di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja mulai diperiksa polisi. Terkait masalah kejiwaan pelaku, polisi berkoordinasi dengan tim medis Rumah Sakit Jiwa di Makassar.
Polisi memeriksa intensif pembunuh balita yang ditemukan tewas digantung di pohon Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Pelaku pembunuhan adalah paman korban yang diduga mengalami gangguan jiwa. Sebelumnya, polisi memeriksa 7 saksi, termasuk surat keterangan gangguan jiwa yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa di Makassar. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui sebelum melakukan pembunuhan sempat mengajak bermain korban. Orang tua dari korban sendiri sudah datang untuk diambil keterangannya. Kemudian salah satu keluarga juga membawa kartu surat keterangan bahwa orang yang diduga pelaku ini memang mengalami kelainan jiwa karena dulu pernah dilakukan pemeriksaan dirawat di rumah sakit Dadi. Saat ini langkah ke depan kita periksa kembali, kemudian koordinasi dengan rumah sakit Dadi untuk pemeriksaan. Jadi berdasarkan keterangan dari ini yang diduga pelaku, dia menceritakan malam itu dia sendiri yang masuk ke kamar pada saat nenek daripada korban itu tidur, kemudian dia mengambil, kemudian membawanya ke belakang rumah dan di situ sempat main-main dulu dengan ini anak, kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangannya melempar bayi tersebut sehingga nyangkutlah di pohon dan dia langsung pulang tidur. Nah, saat itu kan ada beberapa luka lain, kemudian apakah luka ini kita belum bisa memastikan apakah luka yang diakibatkan benda tajam ataukah karena tersangkut di pohon. Saat ini pelaku ditahan di rumah tahanan Polres Tanah Toraja. Guna memastikan kondisi kejiwaan, polisi berkoordinasi dengan tim medis Rumah Sakit Jiwa di Makassar, tempat pelaku pernah dirawat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sebelumnya diberitakan seorang balita ditemukan tewas tergantung di pohon dekat rumah neneknya, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Penemuan mayat korban setelah keluarga meminta tolong tetangga untuk melakukan pencarian karena sebelumnya dilaporkan hilang. Balita berumur 1 tahun 2 bulan, warga Kelurahan Lion, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja menghilang dari kamar tidurnya. Sang nenek baru sadar cucunya hilang saat hendak bangun untuk buang air kecil. Melihat cucunya sudah tidak berada di samping. Sontak sang nenek mencari korban dengan bertanya kepada penghuni rumah. Setelah pencarian bersama keluarga yang dibantu tetangga sekitar, korban ditemukan sekitar 100 meter dari rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban tergantung di sela pohon kakao dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, serta mengalami beberapa luka. Baru turun ke bawah, baru ke bawah, sudah di kapal. Dalam di bawah situ di pohon coklat di bawah. Setelah pas di atas pohon coklat. Iya. Setelah itu panggil orang itu tidak dari bawah. Menerima laporan, tim gabungan Polres Tanah Toraja segera menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke puskesmas untuk proses visum. Untuk saat ini masih diduga 1 orang berusia 30 tahun sudah kami amankan beserta saksi-saksinya. Untuk mayat berada di Puskesmas Makale Utara. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membawa seorang kerabat korban yang mengaku membuang bayi tersebut. Namun hingga saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan karena pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Wahyudi Baso melaporkan dari Tanah Toraja.